Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat demo program dari program yang telah dirancang, yaitu yang berjudul Sistem Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT Kereta Api Indonesia dan disingkat dengan SIPKK. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa saya menggunakan beberapa software dalam melakukan perancangan program tersebut. Di antaranya yaitu ada XMPP versi 3.22, lalu ada NetBeans IDE 8.1, serta saya menggunakan PHP MyAdmin untuk menyimpan database. Ya, database di sini saya namakan seperti db_KI beserta tabel-tabelnya. Oke, langsung saja saya akan melakukan demo programnya. Dimulai dari form login. Form login ini digunakan untuk hak akses user dalam mengakses. Di sini saya membuatkan ada dua hak akses. Yang pertama untuk admin dan yang kedua untuk manajer. Di mana admin ini ada admin kas masuk dan admin kas keluar. Dan manajer akuntansi keuangan yang berfungsi untuk melihat laporan-laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi. Ya, langsung saja kita akan memasukkan data. Di sini data yang diperlukan yaitu masukkan ID user dan masukkan password. Oke. Kita coba untuk memasukkan ID user dan password ini, kita lihat dari tabel di database, yaitu tabel user. Di tabel user ada ID user, nama user, password, hak akses, dan ID. Di sini ada admin dan manajer. Kita coba masuk untuk hak akses admin ya. Hak akses admin ada di ID user 00001 dengan nama serta password sebagai berikut. Kita langsung masukin saja di form login-nya. Masukkan 00001 dan passwordnya yang tadi telah terinput di dalam database. Lalu perform. Ya, ini merupakan tampilan awal beranda dan dashboard halaman admin yang nantinya akan muncul ketika kita telah berhasil melakukan login. Selanjutnya di sini ada beberapa tampilan menu yang nantinya dapat diakses oleh admin yang terdiri dari About, Master Data, Menu Transaksi, Menu Laporan, Admin, dan Logout. Admin di sini berfungsi untuk memberikan keterangan bahwa halaman yang sedang dibuka yaitu adalah akses untuk admin. Dan saya membuat dari beranda ini menggunakan bootstrap agar tampilan lebih menarik dengan gambar-gambar yang tapi informasi penggunaan kas PT Kereta Indonesia. Oke, langsung saja kita buka menunya satu-satu di awal ini hanya berkisar sedikit tentang kantor daerah Operasi Jakarta Kereta Api Indonesia ya, yang terletak di Jalan Pengawasan Timur. Ini sekilas tentang perusahaan. Lalu kita dan admin ini dapat mengelola data yang terdapat dalam menu master data. Oke, master data ini terdiri dari data user, data akun, data unit pemohon, data permintaan kas, di mana data-data tersebut ini digunakan dalam melakukan pencatatan transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas. Oke, yang pertama kita ke data user. Data user ini dapat digunakan untuk melakukan login yang tadi di awal ya. Di sini admin bisa menambah data, mengedit data, menghapus data. Di sini admin juga bisa memilih sendiri user apa yang akan digunakan, password apa yang akan dipakai untuk login ke dalam sistem. Kemudian ada data akun. Data akun di sini digunakan untuk membuat jurnal ya. Admin nanti akan membuat jurnal di akhir, yaitu ada transaksi jurnal masuk dan jurnal keluar, dan nama akun ini nantinya akan dipergunakan dalam pembuatan jurnal. Kemudian data unit pemohon. Di dalam data unit pemohon ini yaitu mengenai tentang unit yang memohon tentang pengeluaran permintaan kas.
Nanti unit ini yang akan memberikan permohonan permintaan pengeluaran kas. Ya, jadi di sini admin juga mencatat. Ini juga digunakan untuk melakukan transfer di nomor rekeningnya, juga sudah tercatat di dalam data master. Kemudian ada data permintaan kas. Data permintaan kas ini digunakan untuk mencatat dalam proses melakukan pengeluaran kas yang diajukan oleh unit pemohon. Di sini ada nama unitnya, ada tanggal permintaannya, ada jumlahnya, keterangannya, dan juga di sini ada actionnya, yaitu tambah, edit, dan hapus. Ya, kita akan mencoba untuk melakukan action, yaitu dari berbasis OOP-nya di data user. Ya, di sini ada 4 data. Kita akan menambahkan 1 data. Ya, kita bisa langsung klik tambah data. Nah, di sini ada ID user. ID user ini merupakan ID yang otomatis muncul dari dalam sistem, ya, sesuai dengan data keberapa yang akan diinput. Ya, jadi tadi sudah data kelima, jadi ID usernya ini otomatis muncul di angka 00005. Kemudian kita langsung masukkan nama usernya. Ya, contohnya kita masukkan nama ini, lalu hak aksesnya kita pilih admin, passwordnya kita pilih, ya, lalu ada ID-nya. ID ini sesuai dengan ID usernya, yaitu 0005. Oke, setelah semuanya sudah terinput, kita bisa langsung simpan. Ya, data ini telah tersimpan di dalam database dan akan muncul pop-up pesan, yaitu data telah ditambahkan. Setelah itu kita bisa klik OK. Ya, maka di sini akan muncul satu user yang baru tadi kita input, ya, dengan nama Sonia, dengan password dan hak akses admin. Apabila kita ada kesalahan dalam penamaan maupun password maupun hak akses ataupun ID, kita bisa mengeditnya. Kita langsung klik tombol edit. Oke, setelah itu kita langsung pilih apa yang akan kita edit. Tetapi di sini kita tidak bisa mengedit ID user karena ID user ini sudah otomatis dari sistem. Jadi kita hanya bisa mengeditnya nama, akses, password, dan ID. Di sini kita ganti ya hak aksesnya menjadi manager misalkan. Lalu setelah itu, setelah kita sudah yakin untuk mengubah datanya, kita bisa langsung update. Nah, di sini data tersebut telah terupdate, telah terubah di dalam database dan akan muncul pop-up message, yaitu data berhasil diubah. Ya, langsung kita klik OK. Dan di sini ternyata sudah berubah datanya, yang hak akses kita tadinya admin menjadi manager. Nah, itulah merupakan proses dari actionnya. Kemudian sama juga dengan data akun, ya, prosesnya sama seperti itu. Data unit pemohon pun juga seperti itu, dan ada perbedaan di data permintaan kas. Maka saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk menambah data permintaan kas, ya. Kita akan langsung pilih tambah data. Setelah itu kita pilih nama unitnya yang akan kita masukkan sebagai pemohon. Ya, di sini kita pilih keuangan, lalu tanggal permintaan. Misalkan dia memilih melakukan tanggal permintaan tanggal 16. Lalu di sini kita masukkan jumlahnya. Jumlahnya itu bisa misalkan 900.000. Lalu keterangannya pembayaran iklan misalkan. Lalu di sini kita simpan. Nah, maka di sini akan muncul data telah ditambahkan. Apa yang berbeda yaitu dari yang melakukan perbedaan itu dari sini. Nama unitnya ini otomatis muncul tanpa harus kita edit, tanpa harus kita input. Dia akan muncul sesuai dari data unit yang tadi telah kita input. Jadi ini admin tidak perlu mengetik kembali nama unitnya karena sudah otomatis muncul, yaitu untuk data permintaan kas. Dan untuk hapus serta editnya pun sama seperti itu, ya, masih bisa dihapus ataupun diedit, ya. Prosesnya sama untuk data master, yaitu admin mengelola data, menambah data, menyimpan data, menghapus data, dan mengedit data. Oke, di sini data-data ini nanti yang akan diolah untuk membuat transaksi, baik itu penerimaan,
maupun pengeluaran kas pada PT Kereta Api Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke transaksi. Ya, untuk melakukan transaksi, kita balik ke menu utama, ya, ke beranda. Lalu kita pilih menu transaksi. Ya, yang di bagian atas kita pilih menu transaksi. Oke, di sini ada transaksi pengeluaran kas, ya, ada transaksi penerimaan kas dan juga transaksi jurnal. Di mana di dalam transaksi jurnal itu terdapat jurnal masuk dan jurnal keluar. Selanjutnya, kita langsung pilih saja pertama untuk transaksi pengeluaran kasnya. Nah, ini merupakan saya sudah mau input beberapa data yang saya input dalam transaksi pengeluaran kas. Oke, kita langsung coba hapus dulu salah satunya. Ya, kita coba untuk hapus data yang paling akhir. Nah, ini data telah dihapus. Jadi, otomatis data itu sudah tidak ada lagi di dalam database. Dan kita akan menambah data. Kenapa saya hapus dulu? Karena saya ingin mengecek apakah server itu muncul untuk dihapus. Oke, selanjutnya kita bisa tambah data. Nah, di sini saya membuat inilah merupakan form ya. Formnya dari untuk tambah transaksi pengeluaran kas. Di sini ada gambar kayak logo orang yang sedang melakukan perhitungan pengeluaran kas. Oke, langsung saja kita input dari nomor kas keluar. Nomor kas keluar ini otomatis muncul dari data kas keluar yang akan kita input, data keberapa, yaitu data keempat. Lalu kita bisa pilih nomor PPK-nya. Nah, ini juga sama, nomor PPK ini muncul sesuai dengan nomor PPK yang ada di dalam data permintaan kas. Kalau misalkan tadi sudah ada 3 data, berarti data permintaan kas yang ketiga sudah keluar. Tinggal ada 2 permintaan, yaitu yang keempat dan yang kelima. Sekarang kita akan input yang keempat. Oke, yang keempat. Nah, tanpa kita mengetik, maka nama unit dari permintaan pengeluaran kas otomatis muncul. Jadi sistem langsung memunculkan nama unit tersebut. Ya, untuk jumlah keluarnya terkadang ada yang sesuai dengan permintaan, ada yang tidak, karena itu dilakukan atas persetujuan dari bagian unit anggaran maupun persetujuan dari manajer keuangan. Jadi di sini kita masukkan, misalkan tadi kita masukkan 500.000 yang dikeluarkan. Oke, selanjutnya pilih ID usernya. ID usernya ini yaitu ID 0001 yaitu admin. Ya, untuk 002-nya itu admin kas yang berbeda, kas penerimaan, kas masuk. Kalau untuk kas keluar itu 0001. Selanjutnya tanggal pengeluarannya. Nah, tanggal pengeluaran ini terkadang ada yang sama di hari itu ataupun tidak. Kita buatnya seminggu dari permintaan ya, yaitu tanggal 23. Nah, keterangannya kita lihat di sini ada pembayaran listrik, karena ini listrik aliran atas ya. Oke, kita langsung simpan. Ya, di sini akan muncul data telah ditambahkan dan ada pop-up, jadi kita langsung klik OK saja. Oke, datanya sudah muncul di baris keempat ya, listrik aliran atas, yaitu sebesar 500.000, lalu tanggal pengeluarannya dan keterangannya. Oke, di sini setelah itu kita langsung ke transaksi penerimaan kas. Oke, di sini ada satu data yang sudah diinput ya. Lalu sekarang kita ingin menambah data lagi karena pada hari ini akan terjadi penerimaan kas ya. Ini dari penjualan ya. Kita ada penerimaan kas dari pendapatan contohnya. Kita tambahkan data. Nah, di sini akan muncul formnya ya. Nomor kas masuknya ini nanti KM2. Kenapa KM2? Karena tadi kita ada di data kedua. Oke, selanjutnya tanggal penerimaannya tanggal hari ini contohnya. Lalu ID usernya karena ini penerimaan, jadi ID usernya itu 0002 ya, yaitu admin kas masuk.
Oke, nomor dokumen sesuai dengan dokumen apa yang disetorkan. Contoh dokumen store tunai, kita bisa langsung singkatkan dengan ST, store tunai 0002 misalkan. Nominal terimanya misalnya 2.500.000. Oke, selanjutnya keterangannya pendapatan jasa angkut ya. Karena kereta api terkadang melakukan jasa angkut untuk pengiriman barang ke luar kota. Oke, setelah data sudah terinput, kita langsung klik simpan. Ya, maka data ini telah ditambahkan dan akan masuk secara otomatis ke dalam database. Setelah itu kita bisa klik OK. Nah, di sini akan muncul dengan otomatis data-data yang sudah tersimpan ya. Apabila kita klik hapus, nanti juga akan muncul pop-up message seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam transaksi jurnal, di mana transaksi jurnal ini itu dibagi dua, menjadi jurnal masuk dan jurnal keluar. Karena untuk penerimaan kas itu nantinya akan dicatat di jurnal masuk dan pengeluaran kas akan dicatat di jurnal keluar. Oke, setelah itu kita pilih jurnalnya mau yang mana. Kita lakukan jurnal keluar dulu ya. Oke, jurnal keluar. Nah, di sini sudah ada, tapi di sini admin hanya bisa menambah data, tidak bisa mengedit ataupun menghapus. Jadi di sini dibutuhkan ketelitian admin dalam melakukan proses jurnal, karena jurnal itu menyangkut keuangan. Jadi harus benar-benar sesuai dalam melakukan penginputannya. Ya, jadi di sini sistem hanya menyediakan nomor jurnal, tanggal, kode, dan keterangan. Ya, kita bisa langsung tambah data untuk mencobanya. Di sini ada jumlah pengeluaran 0003 yang artinya jumlah pengeluaran kas. Ya, tanggal jurnalnya misalnya kita menjurnal di akhir bulan. Contoh misalkan tanggal 30. Kemudian nomor bukti transaksinya ini yang tadi ya, nomor kas keluar yaitu kode kasnya. Kode kas keluarnya itu tadi yang ketiga. Nah, ketika kita klik, lalu akan muncul secara otomatis nominal ya, di kolom nominal ini akan muncul secara otomatis jumlah yang dikeluarkan dari transaksi pengeluaran yang diinput. Jadi admin ini tidak mengisi, tapi sudah otomatis dari sistem ya. Ini sangat efektif dan efisien apabila kalian di bagian keuangan ya, karena uang itu sangat sensitif. Jadi sistem ini menurut saya sangat bagus untuk kalian yang bekerja di divisi keuangan ya, selain untuk ketelitian juga kejujuran. Selanjutnya kita langsung klik keterangannya. Contoh keterangannya pembelian ATK ya, atau pembayaran sewa ya. Di sini sebenarnya sesuai dengan data ya, jadi sesuai data yang ada gitu. Jadi ini hanya perumpamaan aja, pembayaran sewa. Nah, di sini kita akan menjurnal. Disinilah admin melakukan penjurnalan, yaitu menganalisa. Apabila melakukan pembayaran, berarti kasnya itu ada di kredit dan di debitnya itu beban sewa. Ya, seperti ini. Kita masukkan angkanya 500.000. Kemudian kita tap. Nah, sini akan muncul totalnya 500.000 dan balance-nya itu 500.000. Ya. Sekarang kita langsung ke kreditnya. Kreditnya itu kas, karena kasnya keluar. Di kolom kredit kita masukkan 500.000. Kita tap. Nah, di sini balance-nya ini harus 0. Artinya dia itu balance ya. Di sebelah debit itu 500.000 dan kreditnya 500.000, sehingga balance-nya itu harus 0 ya. Oke, setelah dipastikan balance-nya itu 0, kita langsung klik simpan. Oke, dan akan muncul seperti biasa pop-up dari data telah disimpan. Kita bisa klik OK. Nah, di sini ada tampil. Nanti akan menampilkan tadi kita membuat jumlah pengeluaran kas yang ketiga, yaitu tentang pembayaran sewa. Di sini tidak muncul jumlahnya karena jumlah ini nanti akan muncul di laporan.
Jadi ketelitiannya admin itu sangat diperlukan dalam melakukan penjurnalan. Oke, selanjutnya kita ke transaksi jurnal masuk pun seperti itu. Jadi saya tidak perlu mengulangnya ya, karena dari tahapan-tahapannya itu hampir sama. Ya, di sini sudah ada. Jadi kalaupun ingin mengulangnya, saya akan menambahkan data aja ya, karena ini datanya cuma satu. Jadi kita tambahkan aja satu. Prosesnya tetap sama ya. KM itu kas masuk dan otomatis. Contoh penerimaan piutang. Ya, di sini kasnya yang di debit itu 2.500.000. Oke, kode akunnya sekitar berarti piutang. Oke, di balance-nya 0, langsung klik simpan. Ya, data telah disimpan. Ya, kita bisa klik langsung OK untuk melakukan tampilan kasnya. Ya, ini sudah ada nomor jurnalnya JPP, yaitu jurnal penerimaan kas, dan kode kas masuk, lalu keterangannya. Oke, itu transaksi dari jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Sekarang kita akan mencetak laporannya. Ya, kita akan mencetak laporan dari hasil yang telah kita input, yaitu kita klik menu utama, kembali lagi ke dashboard admin ya. Di sini kita pilih menu laporan. Nah, di sini di dalam sistem ini saya menyediakan admin itu langsung mencetak sesuai apa yang ia butuhkan. Karena biasanya di bagian divisi keuangan itu berpacu pada tanggal. Contohnya misalkan ingin melihat data penerimaan pada tanggal 28, lalu akan membandingkan penerimaan pada tanggal 29. Jadi di sini saya melakukan penyesuaiannya itu melalui tanggal. Di sini ada laporan permintaan kas, penerimaan, pengeluaran, jurnal masuk, jurnal keluar. Ya, kita contohkan laporan permintaan kasnya. Nah, di sini ada perintah untuk tampilkan laporan permintaan kas berdasarkan bulan dan waktu. Kita tinggal masukkan bulannya, bulan apa yang akan kita lihat, yaitu bulan Juni, tadi kita inputnya tahun 2020. Oke, setelah itu kita cetak laporan. Nah, nanti akan muncul laporan-laporan yang telah kita input berdasarkan bulan Juni tahun 2020. Ya, jadi laporannya itu per bulan ya. Kalau misalkan ingin melakukan 2 bulan, berarti kita membuat 2 laporan, 2 PDF ya, karena laporan ini langsung saya masukkan ke dalam PDF sehingga lebih memudahkan dalam proses pencetakan, baik itu pelaporan dari segi kerapihan dan juga dari segi ketelitian. Ya, di sini saya sudah cetak laporan. Di sini agak lama karena dia itu langsung convert ke PDF. Ya, ini sudah mulai. Di sini ada keterangan juga ya. Ada bulannya, bulan 6, bulan Juni tahun 2020. Ya, ini masih loading. Kita di sini akan mencetak permintaan kas. Ya, di mana permintaan kas yang tadinya telah kita input itu dicetak di dalam laporan permintaan kas. Nah, di sini nanti akan muncul di sini ada tampil laporan permintaan kas ya. Dan laporan ini nantinya akan diberikan kepada manajer keuangan ya, untuk dilihat, disetujui. Nah, di sini sudah muncul. Di sini ada laporan permintaan kas, lalu ada lambang PT kereta apinya, dan bulannya itu bulan Juni. Jadi transaksi yang di bulan Juni itu semuanya muncul ya, semuanya muncul di sini. Lalu di sini ada tanggal cetak. Jadi apabila kita mencetaknya tanggal 29 Juni atau kita mencetaknya di bulan lain pun, dia akan muncul hari dan tanggalnya. Di sini ada contohnya permintaannya ya, ada keterangannya juga, dan di sini ada total jumlah permintaan ya, yaitu sekitar 8.100.000 ya permintaannya.
Dan di sini ada keterangan diverifikasi, yaitu dibuat oleh admin kas keluar ya, yang tadi 002 itu atas nama Ayu dan disetujui oleh manajer akuntansi keuangan. Nah, ini merupakan laporan permintaan kas. Oke, selanjutnya ketika ini kita bisa kita simpan ya, karena di PDF kalian bisa menyimpannya di download ataupun di print langsung ya. Sekarang kita coba back, kita akan melihat laporan salah satu ya. Penerimaan dan pengeluaran ini hampir sama sih sebenarnya, tapi kita coba lihat ke laporan penerimaan. Di sini ada laporan penerimaan, kita juga lihat ya bulan Juni ya, karena tadi inputnya itu di bulan Juni. Di bulan Juni itu kita yang menginputnya, jadi laporannya itu otomatis terjadinya itu di bulan Juni gitu. Oke, karena ini PDF ya, jadi agak lama, jadi tapi ini udah mulai cepet sih ya. Ini tadi kita baru input 2 ya, kita baru menginput 2 transaksi ya, yaitu transaksi penjualan dan pendapatan jasa angkut ya. Di sini ada keterangannya ya, di bulan Juni tahun 2020 dan di sini 30 Juni. Nah, di sini di dalam laporan penerimaan ini itu pasti dicetaknya itu di akhir bulan karena admin itu memberikan laporan penerimaan itu setiap bulan. Jadi tidak diberikan keterangan seperti permintaan itu dicetak itu setiap ada permintaan setiap hari. Tapi kalau misalkan penerimaan itu hanya ada ikhtisarnya, yaitu penerimaannya itu dicetak per bulan. Oke, di sini ada jumlahnya juga. Nah, di sini ada perbedaannya itu admin kas masuk yang tadi. Kalau yang tadi ID usernya 00001 itu admin kas masuk dan disetujui oleh manajer akuntansi keuangan. Ya, ini merupakan laporan penerimaan kas. Oke, selanjutnya begitu juga laporan pengeluaran kas, dan sekarang kita akan mencetak salah satu laporan jurnal. Kita cetak jurnal keluar ya, karena yang transaksinya agak banyak. Ya, di sini juga sama. Ya, semuanya saya buat berdasarkan bulan dan tahun. Oke, jadi bisa dilihat itu per bulan. Saya cetak laporan. Nah, untuk laporan jurnal ini karena tadi di dalam data sistemnya itu tidak muncul, tapi di laporan ini dia muncul debit dan kreditnya. Nah, ini dia laporan jurnal keluarnya ya. Berdasarkan nomor jurnalnya, di sini ada nomor akunnya, lalu keterangannya dan debit atau kreditnya, ya. Lalu di sini ada tanggalnya. Jadi dia ini jurnal ini satu jurnal itu satu tanggal, satu jurnal satu keterangan gitu. Lalu di sini ada beberapa jurnal ya. Nah, di situ ada beberapa jurnal dan nantinya dia juga berjumlah ya. Berjumlah juga. Nah, ini untuk laporan jurnal keluar. Begitupun laporan jurnal masuk. Jurnal masuk pun sama ya. Kita coba juga biar lebih tahu perbedaannya ya. Kita coba juga untuk laporan jurnal masuknya Juni 2020 cetak laporan. Ya, untuk Juni 2020 ini karena transaksi yang kita input itu berdasarkan bulan Juni. Kalau misalkan di input di bulan Mei, maka kita pilihnya bulan Mei. Oke, di sini ada jurnal masuknya ya. Jurnal masuknya ini ada nomor jurnal, kode masuk, nomor akun, keterangan, debit dan lain-lain ya. Lalu ada keterangannya, penerimaan piutang, dan ada totalnya. Total dari debit dan kreditnya ini balance ya. Dan sama untuk penerimaan itu jurnal admin kas masuk dan Berta Natalia sebagai manajer akuntansi keuangan. Oke, inilah dia tampilan dari laporannya. Oke ya. Setelah itu, setelah selesai admin itu melakukan pekerjaannya, maka admin bisa melakukan logout. Klik logout aja. Maka dia nanti akan kembali ke halaman pertama, yaitu halaman form login SIPKK. Ya, begitulah. Oke. Itulah secara singkat dari hasil demo program
untuk halaman admin. Ya, sekarang saya ingin melakukan hak akses yang kedua. Alurnya sama, cuma bedanya untuk manajer, yaitu hak akses yang kedua, dia tuh hanya bisa melakukan master data, tambah, simpan lihat, dan laporannya. Kita coba ya. Kita coba dulu untuk melakukan akses yang kedua, yaitu manajer, ya, atas nama Nugroho. Hak aksesnya manajer dan ID usernya 0004. Kita hafalkan 00004. Oke, langsung kita login. 0004. Passwordnya 123. Oke, kita login. Ya, ini merupakan dashboard dari manajer ya. Sama, ada beranda, about, master data, dan langsung menu laporan karena manajer tidak melakukan pengolahan transaksi. Lalu di sini ada keterangan manajer ya, artinya akses yang sedang dilakukan yaitu untuk akses manajer dan logout. Oke. Untuk master data kita bisa klik ya. Manajer sama aja, mereka hanya melihat data ya pada dasarnya sih. Dia tuh hanya melihat gitu tanpa, mereka bisa juga untuk mengedit ya apabila ada updatean dari kantor yang terbaru untuk mengupdate tersebut, tapi harus atas verifikasi atas admin seperti itu. Lalu kita ini sama ya seperti admin juga. Nah, untuk laporannya juga seperti itu ya. Tadi sudah saya jelaskan juga di admin ya. Untuk cetak laporannya yaitu ada laporan permintaan, penerimaan, pengeluaran, jurnal masuk, dan jurnal keluar. Oke, setelah itu, setelah sekiranya manajer itu sudah melihat-lihat laporannya dan ia menerima laporan dari sistem dengan laporan asli itu sama atau balance ya, artinya sudah balance dan sudah tidak butuh sistem lagi, manajer bisa langsung logout. Nah, nanti akan muncul ke form login. Oke, ya itu saja program rancangan yang saya buat yang mengenai SIP-KK, sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon kritik dan saran serta bimbingannya agar program yang saya buat itu jauh lebih baik lagi dan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.